dari kelompok 3 siap melakukan penyuluhan. Halo, saya Grafita. Saya Tawan Pendengan. Saya Namira. Saya Dara Afifa. Saya Kumul Fitra. Saya Farita Lisa. Saya Lutfita Renasta. Saya Geva. Kami kameramen. Halo, nama saya Farhan. Saya Alif. Saya Jasuli. Penyuluhan pertanian merupakan cara pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik itu untuk petani dan untuk keluarganya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan usaha dan swadaya untuk memperbaiki taninya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Penyuluhan merupakan sistem belajar agar menjadi tahu, mau, dan bisa untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan dari pertanian ini adalah untuk menumbuhkan perubahan perilaku sehingga akan tumbuh minat untuk mengembangkan kemauan guna melaksanakan kegiatan usahanya agar tercapai produktivitas usaha yang tinggi. Perubahan perilaku yang akan diharapkan petani ini lebih terbuka dalam menerima petunjuk dan bimbingan serta lebih aktif dan dinamis dalam melaksanakan usaha taninya. Sebelum melakukan penyuluhan, kelompok kami terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada petani untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mereka hadapi pada lahan taninya. Di sini kami melakukan pendekatan dengan cara observasi secara face to face pada salah seorang petani kebun jagung di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Merujuk pada jurnal yang diterbitkan tahun 2015 oleh MUIS, kebutuhan konsumsi jagung atau GMAIS dari tahun ke tahun semakin tinggi. Hal ini karena jagung termasuk salah satu tanaman pangan penting di Indonesia yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan mengingat fungsinya yang serbaguna, mulai dari sumber pangan, pakan, hingga bahan baku industri. Berdasarkan jurnal yang terbitkan tahun 2007 oleh Maya Dewi, jagung yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan sweet corn atau jagung manis. Berdasarkan observasi kami, kendala yang paling sering dialami oleh petani dalam upaya peningkatan produksi pertanian jagung itu terdiri dari kendala biotik dan abiotik. Kendala abiotik ini meliputi kekeringan, kekurangan unsur hara, kemarau, dan lain sebagainya. Sementara kendala biotik berupa serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Berdasarkan jurnal yang terbitkan tahun 2018 oleh Ratnawati, penanganan pada penyakit-penyakit yang menyerang jagung perlu dilakukan secara intensif guna meningkatkan pendapatan para petani. Baik, selamat sore Bapak sebelumnya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan agribisnis. Di sini tujuan kami di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di sini. Sebelumnya dari kami, bolehkan kami menginterview untuk menanya kepada Bapak beberapa pertanyaan? Ya, boleh. Baik Pak, kalau di sini kalau boleh tahu luas untuk lahan jagung sendiri berapa ya Pak? Untuk luas lahan jagung sendiri ini sekitar setengah hektar. Setengah hektar? Ya, setengah hektar kurang lebihnya. Kalau dari lahan setengah hektar ini Pak, kira-kira per tahun hasil produksinya berapa ya Pak? Untuk per tahun maksimal itu sekitar 600 kilo ya, atau 6 kintal gitu. Itu maksimalnya ya Pak? Ya, itu untuk maksimalnya. Kalau minimalnya? Kalau minimal kemungkinan bisa 200 kilo atau berapa, tapi itu biasanya nggak dijual sih. Itu dibagikan kepada pengurusnya aja, karena kalau lebih atau kurang dari 200 kilo itu tidak mungkin dijual. Ya begitu. Kalau waktu masa produksi ini kan biasanya ada kendala apa aja Pak? Untuk kendala mungkin di bagian cuaca ya, karena cuaca itu tidak bisa diprediksi. Dan ada lagi untuk di sektor hama itu ada ulat gerayak biasanya tuh, ya memang umumnya ulat gerayak. Dan ada lagi itu bule. Bule itu yang di batangnya dia itu sekelas jamur itu dah. Yang putih-putih itu di batang dia menyerang batang, nanti dia membusuk gitu. Jadi pohonnya nggak bisa berproduksi lagi. Kalau nggak diganti tanaman baru. Kan tadi udah Bapak sebutin kendala-kendala kayak iklim, ulat gerayak sama bule ya. Nah, dari Bapak sendiri apa yang udah Bapak lakuin dalam mengendalikan kendala-kendala tersebut? Kalau untuk cuaca ini kan nggak bisa diprediksi. Kalaupun mau disiram, biayanya nggak memungkinkan, nggak masuk perhitungannya gitu. Jadi
paling ya kalau waktu kemarau itu nggak tanam jagung. Tapi kalau untuk ulat berayak biasanya kami pakai pestisida, itu disemprot secara kompak langsung. Tapi untuk saat ini sebenarnya udah nggak bisa pakai pestisida lagi. Jadi biasanya kami ambilin satu-satu kita bunuh. Kalau nggak pagi itu sore. Terus kalau untuk bule itu ada fungisida itu. Ya fungisida. Ya itu juga ini sih apa kompak, harus nggak bisa satu pohon sekali semprot. Terus Ya Pak, ini kan tadi ada hasil produksi itu. Iya. Nah, hasil produksinya itu biasanya Bapak didistribusikannya kemana? Yang belinya siapa gitu? oh, kalau itu mudah sih, kita tinggal panen aja, kita kumpulin di sini. Nanti ada pengumpul datang, kita telepon aja ke sini biar ngambil. Biasa mereka bisa ngambil, Pak. Jadi nggak perlu. Berarti dari lahan jagung ini Pak, kendalanya itu ada 3 ya Pak ya? Ya, Berarti itulah. cuaca, curah hujan yang rendah, lalu Ya. ulat gerayak sama Bule itu tadi. penyakit di batang itu ya. Kami rasa cukup sih Pak untuk nanya ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sebelumnya kami sudah melakukan pendekatan ya kepada salah satu petani produksi jagung. Jadi di lahan tersebut itu terdapat beberapa kendala. Nah, yang pertama itu karena faktor cuaca atau curah hujan yang rendah, ulat gerayak sama bule. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai curah hujan ya. Nah, kayak yang kita tahu kalau untuk tanaman jagung itu kan membutuhkan curah hujan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Sedangkan untuk saat ini curah hujan kita tuh bisa termasuk ke dalam kategori rendah. Jadi kita membutuhkan sebuah solusi gimana caranya supaya tanaman jagung kita ini masih bisa tetap diproduksi dengan curah hujan yang rendah tersebut. Nah, jadi kenapa ini bisa berpengaruh? Karena ketika curah hujannya rendah dan sedangkan produksi jagung itu membutuhkan curah hujan yang stabil, jadi itu bisa membuat masa panen itu menjadi mundur dan kualitas dari jagungnya juga akan kurang baik gitu. Jadi di sini solusi dari kami itu ialah melakukan rotasi tanaman, yang mana rotasi tanam itu tersebut kita menanam sesuatu yang ingin kita produksi tersebut tapi dalam jangka waktu yang berbeda, atau kita bisa juga menanam tapi menyesuaikan dari kondisi cuaca seperti itu. Tapi untuk kelebihan dari rotasi tanam itu tersendiri apa bagi kami? Nah, kalau untuk rotasi tanaman sendiri itu ada keunggulannya ya. Yang pertama yaitu bisa mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit, bisa meningkatkan kesuburan tanah, dan bisa juga membentuk ekosistem yang stabil gitu. Jadi untuk tanaman-tanaman yang dalam kategori sayur seperti jagung ini itu sangat efektif banget gitu. Jadi tadi kami temukan untuk permasalahan yang kedua, yaitu ada permasalahan pada hama ulat gerayak, yang mana Bapak Ibu sekalian juga telah melakukan pengendalian hama ini dengan menggunakan pestisida, benar. Tetapi penggunaan pestisida itu tidak efisien dan tidak mempan terhadap hama ini. Mungkin hal ini dikarenakan penggunaan atau intensitas pestisidanya yang terlalu sering hingga menyebabkan ulat gerayak itu resisten terhadap pestisida. Jadi hamanya ini akan kebal karena dia telah terbiasa selalu diberikan pestisida gitu Bapak. Jadi untuk sarannya ini, untuk cara yang lebih baik yaitu dengan mengurangi penggunaan pestisida ini pada tumbuhan jagung agar hama yang ada itu tidak resisten terhadap pestisida gitu. Jadi dia tidak kebal terhadap pestisida. Untuk cara yang lain, cara yang dapat dilakukan yaitu seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, yaitu pengambilan secara manual, perlakuan secara fisik. Kita bisa dapat langsung mengambil ulatnya dengan tangan ataupun dengan cara-cara fisik yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang kendala yang tadi kalau dia yang dijelaskan tadi di wawancara tadi, yaitu adalah jamur gulai. Nah, jamur gulai ini sendiri adalah jamur yang menyerang tanaman jagung pada batangnya yang menyebabkan keropos dan lainnya. Nah, untuk jamur gulai ini sendiri bisa untuk pengendaliannya atau ini itu bisa menggunakan fungisida. Fungisida itu adalah insektisida yang secara spesifik berguna untuk membunuh atau mengendalikan jamur. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tadi kita udah ngelakuin penyuluhan ya. Jadi semoga apa yang
terima kasih atas sharing-sharingnya, waktu yang berharganya, terima kasih banyak. Mungkin itu aja ya dari kami ya. Terima kasih bapak-bapak semuanya udah meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan penyuluhan ini. Mungkin hanya itu saja dari kami. Mungkin untuk saat ini kami pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih bapak, terima kasih ibu. Hati-hati ya. Hati-hati jalan. Yang dapat saya simpulkan adalah kendala utama pada lahan jagung yang ada di Kecamatan Indralaya yaitu 1. Cuaca yang kurang mendukung karena curah hujan yang rendah. Yang kedua itu hama ulat gerayak yang telah resisten. Dan 3 itu penyakit yang disebabkan oleh jamur pada inang dan daun jagung. Apa sih solusi yang diberikan penyuluhan pada pertanian? Berupa pengurangan pemakaian insektisida, pelakuan fisik terhadap ulat gerayak, lalu melakukan rotasi tanaman untuk mengantisipasi curah hujan rendah, dan terakhir penggunaan fungisida. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan sampai kita capak-capak kemarin ya. Kasang tahu lah aja. Serius lah. Tahu gak lo sadar berarti aku. Serius aja. Ngebleng otak aku tuh. Cepat lah panas. Nah, maksudnya Hei Mil. Kalian mundur dong. Mundur. Kelompok berapa kita nih? HP aku. Kami dari Behind the skin, latar belakang. Ayo. Bersama Mana jadi ini nih? Solusinya mau